Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, pertolongan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung pengisi yang terjadwal berhalangan yaitu beliau Ustaz Ridwan Abu Faza hafizahullah, maka kita akan lanjutkan kajian kita membaca buku Syarah Kitabul Jami' jilid yang pertama. Sebelumnya kita berhenti di hadis yang ke-10. Maka selanjutnya adalah hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini diberikan judul oleh penyusun buku yang kita jadikan pegangan ini, yaitu Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullah, Adab-adab minum. Diberikan judul oleh beliau hafizahullah, Adab-adab minum. Maka yang akan dibahas pada hadis yang ke-11 ini adalah hal-hal terkait adab-adab minum. Hadis yang disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang juga meriwayatkan hadis yang sebelumnya. Kalau kita lihat hadis yang ke-sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ke-9 diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian ke-10 juga Abu Hurairah, lalu kemudian yang ke-11 juga Abu Hurairah. Makanya penulis buku yaitu dalam buku Bulughul Maram, penulis rahimahullah mengatakan wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Ya, hendaknya atau janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini hadis yang dinukil oleh beliau Ustadz Firanda hafizahullah, namun kalau kita merujuk ke kitab aslinya Bulughul Maram, maka ada lanjutan hadis ini. Ya, ada lanjutan hadisnya. Yaitu redaksi lengkapnya, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman wa man nasiya falyastaqi. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Dan siapapun yang lupa melakukan itu, artinya lupa akhirnya minum dengan berdiri, falyastaqi, maka hendaknya dia memuntahkan. Apa yang diminumnya. Ini redaksi lengkap dalam buku aslinya Bulughul Maram. Iya. Kitabul Jami' itu adalah satu bab di akhir-akhir buku, ya buku besar, yaitu namanya Bulughul Maram, ya, yang nanti disyarah dengan judul
Subulus Salam. Nah, sebenarnya bukan buku khusus ya. Bukan buku sendiri, tapi dia satu bagian bab ya. Biasanya ulama juga menyebutkan bab itu dengan kitab. Makanya kalau kita membuka buku-buku hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, maka akan dimulai misalnya dengan Kitabu Bad'il Wahyi. Kemudian Kitabus Shalah, Kitabut Taharah, Kitabul Hajj, Kitabus Siyam, maksudnya adalah bab. Nah, Kitabul Jami' ini adalah satu bagian dari buku kitab dengan judul Bulughul Maram. Nah, dalam redaksi aslinya demikian. Wa man nasiya falyastaqi, ada tambahan ini. Dan yang lupa, siapapun yang lupa melakukan itu, dia minum dengan berdiri, maka hendaknya dia memuntahkan apa yang diminumnya. Nanti akan kita bahas. Kemudian penulis buku Al-Ustadz Firanda Hafizahullah menjelaskan bahwa ada perbedaan ulama dalam memahami hadis ini, mengenai larangan hadis ini. Ya, kalau kita melihat ya secara lahir hadis ini, maka hadis ini berisi larangan. Tapi dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak semua larangan berarti haram. Dan tidak juga semua larangan tidak berarti haram. Jadi ada yang berarti haram, ada yang tidak. Maka para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ya. Pertama adalah ulama Zahiriyah. Ulama Zahiriyah, di antaranya adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Ya, sebagaimana nama mazhabnya, mazhab Al-Zahiri yang biasa melihat dalil dari tekstual, dari yang nampak secara lahir. Maka ya pendapat yang pertama ini, mazhab yang pertama ini mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini artinya adalah haram. Artinya hukumnya haram. Diharamkan bagi seorang muslim minum dalam kondisi berdiri. Ya. Minum dalam kondisi berdiri menurut mazhab Zahiri itu hukumnya haram. Namun jumhur ulama dari 4 mazhab, ya, ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, kemudian Hanbali dan Syafi'i mengatakan bahwa ya larangan dalam hadis ini tidak berarti keharaman. Larangan dalam hadis ini adalah khilaful aula. Ya, hanya menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Menyelisihi sesuatu yang afdol. Minum itu afdolnya dengan duduk. Nah, minum berdiri itu menyelisihi apa? Keafdolan ini. Menyelisihi sesuatu yang lebih utama dalam syariat. Maka hukumnya tidak haram, hanya makruh. Hukumnya hanya makruh. Pilih mana jemaah? Tidak pilih-pilih. Nanti akan kita bahas. Nah, pendapat kedua, jumhur ulama yang menyimpulkan bahwa hadis ini larangan di dalamnya berarti karahah, yaitu kemakruhan, tidak sampai keharaman, memiliki beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im." Saya pernah memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa air Zamzam, dan beliau pun minum air tersebut dalam kondisi berdiri. Dan hadisnya sahih, muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil pertama. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa larangan minum berdiri itu tidak haram, hanya makruh, itu tidak asal bicara. Tapi ada dalil yang dijadikan pedoman. Dan demikianlah seorang muslim, jemaah sekalian. Seorang muslim dituntut untuk berpegang teguh dengan dalil. Tidak asal bicara. Karena asal bicara dalam agama hukumnya haram. Haram, sangat diharamkan. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, wala taqulu 'ala Allahi ghairal haq." Dan janganlah kamu berbicara mengenai Allah ya tanpa kebenaran. Harus berdasarkan ilmu. Harus ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ulama-ulama yang menjelaskan dalil-dalil tersebut.
Kemudian ada hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama ketika menyimpulkan bahwa larangan dalam hadis tadi bukan haram tapi makruh. Hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengenai kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu beliau berada di Kufah di negeri Irak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna nasan yakrahu ahaduhum ay yashraba wa huwa qa'im." Sungguh orang-orang tidak suka kalau mereka minum, orang-orang tidak suka kalau salah seorang di antara mereka minum dalam kondisi berdiri. Orang-orang itu benci kalau ada orang minum berdiri. Wa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan dahulu saya benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang saat ini saya lakukan dan kalian melihatnya. Ngapain? Minum berdiri. Ali bin Abi Thalib mencontohkan, memperlihatkan di depan khalayak ramai beliau minum dalam kondisi berdiri dan beliau jelaskan bahwa orang-orang itu tidak suka kalau ada orang minum berdiri. Padahal dulu Rasulullah SAW itu pernah minum berdiri dan saya melihatnya sebagaimana kalian saat ini melihat saya. Ya bukan bukan tebak menebak ya, bukan kayaknya itu ya, bukan kayaknya. Ya. Sebagaimana orang-orang saat itu melihat Ali bin Abi Thalib minum dalam kondisi berdiri. Benar-benar ini Ali bin Abi Thalib minum berdiri. Dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri ya, tanpa adanya prasangka. Ya, kayaknya Nabi, bukan kayaknya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Nah, inilah yang dijadikan dalil, dua hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama ketika menyimpulkan bahwa larangan dalam hadis tadi itu larangan yang bersifat makruh, tidak sampai haram. Nah, bagaimana kita memahami dua hal yang berbeda yang kelihatannya bertentangan? Satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh, dan masing-masing punya dalil. Maka akan kita bahas penjelasan yang disebutkan oleh beliau. Ada perbedaan ulama dalam memahami dua perbedaan pendapat tadi. Kita akan baca mulai pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis bab ini, yaitu hadis yang berisi larangan ya minum dalam kondisi berdiri, itu sebagai hadis yang nasikh. Apa nasikh artinya? Menghapuskan. Hadis bab ini yang isinya adalah larangan dan keharaman minum dalam kondisi berdiri itu nasikh, sebagai penghapus. Untuk apa? Untuk hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum berdiri. Ya, bahwa hadis bab ini sebagai nasikh yang menghapuskan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum berdiri. Apakah pendapat ini benar? Maka jawabannya tidak juga benar. Pendapat ini juga tidak benar. Kenapa? Karena perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau minum sambil berdiri di hadapan orang banyak, dan beliau menjelaskan bahwa dulu Nabi SAW minum berdiri seperti ini, saya lihat sendiri. Sebagaimana kalian saat ini melihat saya minum berdiri. Itu terjadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Dan beliau adalah khalifah yang keempat dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya. Sehingga artinya apa? Artinya ya, hukum minum berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap berlaku, tidak terhapuskan. Ya, tidak terhapuskan. Ini kita mencoba belajar seperti di kuliah. Ya. Jadi ada dalil, lalu ada pendapat para ulama, lalu kemudian kita seolah-olah ambil pendapat
A, lalu kemudian kita bantah. Ambil pendapat B, kemudian juga kita bantah. Ya seperti itu ya, kuliah seperti itu. Ya. Sehingga pendapat yang pertama ini ya mengkompromikan hadis ini bahwa hadis bab ini sebagai nasikh yang menghapuskan, hadis yang menyebutkan tentang Nabi minum berdiri ini mansukh dihapuskan, ini bukan pendapat yang tepat. Karena Ali bin Abi Thalib menyampaikan tadi ya sebenarnya diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Bukhari ya, itu saat beliau radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Artinya ya, minum berdiri sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tetap berlaku, tidak terhapuskan, tidak mansuh. Ini pendapat yang pertama. Lalu kemudian pendapat yang kedua, mengkompromikan hadis ini kebalikannya. Kalau tadi yang nasikh, yang menghapuskan itu hadis bab, nah di sini justru yang menghapuskan adalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri. Itu hadis yang nasikh, yang menghapuskan hadis bab ini. Hadis bab ini jadi mansuh, dihapuskan hukumnya. Larangan minum berdiri itu dihapuskan. Ya. Artinya apa? Minum sambil berdiri boleh. Boleh. Karena hadis yang menyebutkan tentang Nabi SAW minum berdiri itu sebagai nasikh yang menghapuskan hadis bab ini. Hadis bab ini menjadi mansuh. Ya. Dihapuskan hukumnya. Nah, nasikh dan mansuh ini istilah dalam ilmu usul fikih ya. Karena di sana ada materi bab khusus tentang ini yaitu an-nasikh wal mansukh. Nah, apakah pendapat yang kedua ini dalam mengkompromikan hadis tadi juga benar? Jawabannya juga tidak tepat. Pendapat ini juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kepastian mana yang nasikh, mana yang mansuh. Tidak ada. Karena jemaah sekalian, nasikh dan mansuh itu harus diketahui di antaranya mana yang lebih dulu, ya, dalil itu lebih dulu ada dan mana yang datang belakangan. Ya. Dan biasanya yang jadi nasikh adalah yang datang belakangan. Yang menghapuskan itu kan yang datang belakangan. Yang datang lebih dulu itu sebagai mansukh dihapuskan. Sedangkan tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kepastian hadis mana yang lebih dulu ada dan hadis mana yang datang setelahnya. Tidak ada kepastian tentang hal itu. Nah, sampai sini paham? Iya. Kemudian ada pendapat yang ketiga dalam mengkompromikan hadis ini. Pendapat ketiga menyatakan bahwa minum berdiri itu boleh hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minum berdiri itu hanya boleh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu termasuk hal-hal yang menjadi kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain haram hukumnya minum berdiri. Ya. Termasuk apa? Dalam hal contoh-contoh yang lain yang menjadi kekhususan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Puasa wisal, ya, nyambung puasa. Ya, tidak buka kemudian langsung disambung dengan hari berikutnya, langsung lanjut lagi. Tidak makan, tidak minum, tidak buka di hari pertama, juga tidak sahur untuk hari kedua, lanjut lagi puasa wisal. Contoh yang lain? Oh iya, mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah menjadi dua dan ditancapkan pada dua kuburan yang menurut keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang beliau terima bahwa masing-masing penghuni kubur itu sedang disiksa. Yang pertama karena apa? Suka ghibah. Yang kedua karena kencing tidak suci, tidak bersih, ya, tidak bersuci. Artinya kencingnya bisa jadi nyiprat kemana-mana. Kena pakaiannya, kena badannya. Akhirnya tidak suci. Ya. Ini juga khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Contoh yang lain ada? Kayaknya mau menyebut contoh yang ketiga takut ini bapak-bapak ini.
Apa? Gimana Pak? Beristri lebih dari 4. Jangan beristri 9. Berarti kalau 8 boleh, enggak. Beristri lebih dari 4. Berpoligami lebih dari 4 istri. Ini termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal saya nebaknya ini di contoh yang pertama kali disebutkan oleh bapak-bapak. Tapi sepertinya cari aman nih. Cari aman. Karena ikut hadir. Tidak masalah, ini ilmu. Beristri lebih dari 4 itu juga termasuk kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendapat ketiga memahami demikian, mengkompromikan hadis tadi demikian, bahwa minum berdiri itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya kalau kita cermati hadis bab tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Nabi melarang siapa? Umatnya. Ini keterangan yang disampaikan oleh pendapat ketiga dalam mengkompromikan hadis-hadis yang terlihat bertentangan tadi. Nah, apakah hadis ini, apakah pendapat yang ketiga ini juga benar atau tepat? Ternyata juga kurang tepat. Wah, sudah 3 keterangan dari para ulama tentang mengkompromikan hadis-hadis tadi ternyata tidak ada yang tepat. Bagaimana pendapat ketiga ini dinilai kurang tepat? Alasannya karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukannya. Ya, tadi sebenarnya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari bahwa beliau ketika menjabat sebagai khalifah dan beliau sedang berada di Kufah di Irak, beliau menyampaikan kepada manusia bahwa dahulu Nabi SAW minum berdiri seperti ini. Dan beliau contohkan, kalau itu kekhususan bagi Nabi SAW, tentu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak berani melakukannya. Tidak berani. Ya, tidak berani. Karena beliau adalah sahabat Nabi SAW. Bahkan yang mulia, nomor 4. Beliau akan berpegang teguh dengan syariat. Beliau akan benar-benar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak akan berani menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau minum sambil berdiri itu menjadi kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya bagaimana? Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis tadi yang tepat disebutkan oleh penulis hafizahullah bahwa yang tepat mengkompromikan hadis-hadis tadi adalah 1, minum sambil berdiri itu dibolehkan. Minum sambil berdiri itu dibolehkan. Dibolehkan bagi seorang muslim, ya, tanpa terkecuali. Karena itu bukan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, bahwa minum sambil berdiri itu dibolehkan bagi seorang muslim tanpa terkecuali karena itu bukan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, namun lebih utama minum sambil duduk. Namun lebih utama minum sambil duduk. Kenapa minum sambil duduk lebih utama? Karena minum sambil berdiri itu disebut khilaful aula, menyelisih sesuatu yang lebih utama. Ya, kenapa minum sambil duduk itu lebih utama? Karena minum sambil berdiri itu khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama dalam agama. Sehingga mana yang sesuai sunnah jamaah? Minum sambil duduk atau minum sambil berdiri? Yang sunnah Nabi mana? Apakah semua yang dilakukan Nabi itu sunnah? Tanpa terkecuali? Hah? Hah? Kan tidak. Tidak semua yang dilakukan Nabi SAW itu terus sunnah yang berpahala, tidak. Contohnya ini, minum sambil duduk itulah yang sunnah Nabi SAW. Makanya disebut aula, lebih utama.
Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun minum sambil berdiri itu boleh, mubah, bukan sunnah. Mubah bukan sunnah. Ya. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Ya. Kan kalau kita belajar usul fikih, hukum syariat, ya, yang kaitannya dengan taklif, beban syariat itu kan ada 5. Ada yang wajib, ada mustahab, ada yang halal, ada yang haram, ada makruh. Ya. Mubah itu tidak masuk dalam hukum taklif. Karena mubah boleh itu bukan penekanan dari syariat, bukan pembebanan dari syariat. Mubah itu boleh-boleh saja. Ya. Bukan sesuatu yang dibebankan syariat. Nah, lalu kenapa Nabi SAW minum sambil berdiri? Maka para ulama menjelaskan, Nabi SAW minum sambil berdiri untuk menjelaskan kepada umat bahwa minum sambil berdiri dibolehkan. Nabi SAW minum sambil berdiri itu untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa minum sambil berdiri itu dibolehkan. Bukan makruh, bukan haram. Dibolehkan. Namun kembali lagi kepada poin-poin tadi. Yang mana yang lebih utama? Sambil duduk. Sambil duduk. Oleh karenanya, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan dalam hal ini 2 bait syair yang dinukil juga oleh penulis buku ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Idza rumta tashrab faq'ud tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijaz." Jika kau hendak minum, maka minumlah dalam keadaan duduk. Maka kau akan mendapatkan pahala sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuka penduduk Hijaz. Kalau Anda ingin minum, maka minumlah dalam keadaan duduk. Niscaya kamu akan mendapatkan pahala sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuka penduduk Hijaz. Ya, Hijaz itu mana? Arab Saudi nama dulu. Waqad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu libayanil jawazi. Dan para ulama telah menjelaskan tentang benarnya riwayat bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Riwayat itu sahih, benar, bukan hadis dhaif. Apalagi hadis palsu, bukan. Itu hadis sahih. Ya, dalam riwayat Bukhari, sahih. Namun, beliau melakukan itu untuk menjelaskan tentang kebolehan minum sambil berdiri. Ya. Ini 2 bait syair yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari. Bahwa kalau kita ingin pahala, ya minumnya sambil duduk. Ya. Kalau minum berdiri boleh tidak? Boleh. Tapi dapat pahala tidak? Tidak, karena itu bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini clear? Clear. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ustadz, kita sebagai orang tua mendidik anak supaya minum sambil duduk. Dan kita sering agak tegas kalau mereka minum sambil berdiri. Ustadz, saya sebagai guru di sekolah, saya akan menyampaikan kepada murid-murid saya untuk minum sambil duduk. Dan saya akan menegur murid-murid saya kalau ada yang minum sambil berdiri. Ustadz, saya sebagai pengasuh di pondok, kalau ada santri minum sambil berdiri, saya akan katakan ijlis, duduk. Dan saya akan tegur supaya tidak minum sambil berdiri. Bagaimana jemaah? Bagaimana? Ya enggak masalah kan? Enggak masalah. Itu kan pendidikan adab. Adabnya, sunnahnya kan memang sambil duduk, minum sambil duduk. Maka kita jelaskan kepada anak-anak kita, ya, kita sebagai orang tua kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kita sebagai guru, kita jelaskan kepada murid-murid kita. Kita sebagai ustadz, pengasuh, kita jelaskan kepada santri-santri kita bahwa sunnah dalam adab-adab minum itu sambil duduk, bukan berdiri. Tapi boleh minum sambil berdiri. Tapi itu bukan sunnah, artinya tidak berpahala. Masuk waktu?
adzan. Kita dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam hal ini, sehingga tidak mengapa kita menjelaskan kepada anak-anak dan menganjurkan dan agak sedikit tegas kepada mereka. Kita sebagai orang tua, tegas kepada mereka bahwa minum itu sambil duduk. Karena itu sunnah Nabi SAW. Dan kita tegur ketika mereka minum sambil berdiri. Duduk. Minum itu duduk, jangan berdiri. Tapi jangan diembel-embeli yang lain. Jangan diambil-ambil, minum berdiri, minumnya setan loh. Mana dalilnya kan? Harus butuh dalil, ya. Tidak sembarangan. Minum berdiri nanti begini misalnya. Nanti apa misalnya? Nanti dosa, nanti ini. Enggak dosa. Minum sambil berdiri tidak dosa. Karena itu boleh dan dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan hadis-hadisnya sahih. Artinya minum sambil berdiri itu boleh dan tidak dosa. Tapi kita mengajarkan kepada anak-anak kita suatu kalau orang bilang standar kepatutan. Ya, standar kepatutan, kelayakan sebagai adab bahwa minum itu ya adabnya duduk. Meskipun boleh berdiri. Karena apa? Karena tidak semua hal yang boleh itu patut kita lakukan. Ini catatan penting bagi kita. Bahwa kita, ya terutama kita sebagai orang tua yang seringkali dilihat oleh anak-anak, guru yang seringkali dicontoh oleh murid-murid, ya, pengasuh, ustadz yang seringkali dijadikan panutan oleh para santri, ya, yang tua yang seringkali dilihat oleh yang muda untuk diikuti, kita harus tahu batas-batas kepatutan dan kelayakan. Kita harus paham adab-adab. Jangan hanya beralasan, loh, tidak haram kok. Ya. Loh, hanya makruh kok. Loh, nyatanya boleh kok, tidak dosa, mubah. Lalu kemudian kita kerjakan. Ya. Karena beberapa hal yang mubah, kalau kita kerjakan, itu bisa menjadi khawarimul muru'ah, kata para ulama. Khawarimul muru'ah itu adalah sesuatu yang menjatuhkan wibawa kita. Sesuatu yang menjatuhkan wibawa kita, dan mengurangi rasa hormat orang lain kepada kita. Ya, ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Ya. Contohnya ini, minum sambil berdiri. Kita sebagai orang tua, ya jangan minum sambil berdiri. Karena bisa jadi si anak dapat pelajaran di sekolah, minum itu sambil duduk. Nah, biasanya anak-anak itu kan polos ya. Ya, nanti akan mengatakan begini, Abi, kata Ustadz, atau kata ustadzah, atau Pak Guru, atau Bu Guru, kalau minum sambil duduk, nggak boleh berdiri. Wah. Lalu kemudian dengan ilmu kita membantah, kata siapa? Ngawur itu. Ya. Minum boleh kok sambil berdiri? Oh enggak. Ya harus kita iyakan. Oh iya. Minum itu bagusnya sambil duduk. Maaf. Ya. Bapak lupa, Abi lupa, begitu. Ya, supaya anak tidak terjadi kebingungan. Karena mereka masih kecil. Ya, kalau kita ya sudah dewasa, kita membaca buku ini, kita mendapatkan penjelasan dari para ulama, kita bisa mencerna dengan mudah. Oh, minum sambil duduk sunnah, tapi berdiri boleh. Kenapa sunnah? Kenapa boleh? Kita tahu. Tapi anak ya, kan mereka belum bisa mencerna hal-hal serumit ini. Mereka pikirannya masih sederhana. Ya, boleh atau tidak boleh kan begitu. Ya. Makanya ketika anak menyampaikan itu, maka kita jangan membantah. Supaya anak tidak bingung. Ya. Ini yang sesat siapa? Timbul pertanyaan si anak. Ini yang benar siapa? Guru saya atau orang tua saya? Bingung akhirnya. Nanti di sekolah dia juga akan ngadu kepada gurunya. Ya. Misalnya Ustadz atau Ustadzah, Pak Guru atau Bu Guru. Kok abi saya minum sambil berdiri ya? Katanya boleh. Akhirnya bingung. Ya. Akhirnya bingung. Lah gurunya barangkali belum tahu ini, tambah bingung lagi. Lah kebingungan ini akhirnya menyebar ke sana kemari. Makanya kita harus bersikap bijak. Kita harus paham ya standar kepatutan, kelayakan. Karena tidak semua hal yang mubah itu patut kita kerjakan, layak kita perbuat. Ya. Kita harus pandai-pandai menimbang-nimbang. Ya. Contoh yang lain, sholat pakai kaos. Boleh tidak sholat pakai kaos? Boleh. Tapi kalau itu dilihat dari standar kelayakan, kepatutan, boleh tidak?
Ini bukan hukum syariat haram atau apa tidak haram ya atau halal ya. Ini kepatutan, boleh tidak? Bertentangan dengan kepatutan tidak? Ya bertentangan. Ya, untuk kumpulan RT saja kita Masya Allah. Ya, sisiran dulu, pakai kemeja batik, pakai minyak wangi, ya, pakai songkok, necis. Hanya kumpulan RT, ya. Hanya ngobrol, ngumpul bapak-bapak, arisan, atau pergi kemana, kondangan. Tapi masa sholat dengan kaos di masjid lagi. Ya, ada logo apa namanya yang melanggar syariat lagi, wah itu lain lagi. Ada logo setannya atau logo salibnya, ada nama orang kafirnya, oh itu pembahasan lain lagi. Nanti jatuhnya bisa haram, ya. Karena itu bisa mengganggu orang lain dan simbol-simbol itu ya bisa jadi tidak boleh masuk ke masjid. Makanya kita harus memahami hal ini. Jangan menjadi orang yang kaku. Ya, kaku itu begini. Ya, pokoknya boleh saya kerjakan. Pokoknya tidak haram, saya kerjakan. Oh, enggak. Jangan seperti itu. Kita harus bijak dalam menyikapi banyak hal. Kemudian di akhir beliau menyebutkan suatu peringatan terkait bahwa di sana ada sebagian orang yang salah memahami larangan makan dan minum sambil berdiri. Ya, sebagian orang memahami bahwa makan dan minum sambil berdiri itu hukumnya dilarang karena itu menyerupai binatang. Dan mereka mencomot dalil dari surat Muhammad ayat yang ke-12. Surat Muhammad ayat ke-12. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya binatang. Binatang itu makannya berdiri. Tidak ada binatang makannya duduk. Kecuali binatang-binatang yang memang duduk, monyet di pohon kan duduk. Tapi sapi, ya, binatang ternak, sapi, kambing, kerbau, ya, ayam itu makannya berdiri. Nanti malah aneh kalau kita lihat ayam makan duduk. Senderan lagi aneh. Nah, sebagian orang itu memahami demikian. Kenapa makan berdiri, minum berdiri itu dilarang dengan hadis bab tadi? Karena itu menyerupai binatang. Ya, menyerupai binatang. Ya, karena binatang itu makannya berdiri dan Allah mencela orang-orang yang makan seperti binatang. Termasuk orang kafir makannya seperti binatang, berdiri. Ternyata kalau dilihat tafsir ayat ini yang disebutkan oleh para ulama tidak demikian. Ya, bukan cara makannya. Ya, orang-orang kafir dalam ayat ini dicela makannya seperti makannya binatang itu bukan cara makannya. Bukan makan berdiri seperti orang kafir, seperti binatang, bukan. Bukan. Tapi adalah mereka itu bersenang-senangan dengan dunia dan selalu mengutamakan perut. Ya. Orang kafir itu selalu mengutamakan makan, minum, sesuatu yang berurusan dengan hawa nafsu dan perut. Ya. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan tentang hari akhirat. Sehingga orang-orang kafir itu tidak memikirkan mana halal, mana haram. Pokoknya saya pengen, ya saya harus makan, saya harus minum. Itu orang-orang kafir. Sehingga ayat tadi seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Ya. Kesimpulan akhirnya bahwa makan, minum sambil berdiri itu dibolehkan. Namun yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan duduk dan kita ajarkan anak-anak kita untuk lebih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita pahamkan kepada mereka sedikit demi sedikit, pelan-pelan bahwa tidak semua hal yang boleh itu layak dilakukan karena ada di sana adab-adab yang harus dijaga oleh kita sebagai kaum muslimin. Ini saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Hadis yang ke-11 tentang adab-adab minum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita keistiqomahan di atas mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.